Cerita film Gundik berpusat pria bernama Otto, mantan tentara yang baru bebas dari penjara. Demi membantu anak perempuannya, Mary, yang tengah hamil, Otto bergabung dengan 3 orang lain untuk merampok rumah Nyai yang diperankan oleh Luna Maya, si wanita simpanan pejabat kaya. Namun, mereka nggak tahu kalau Nyai bukan manusia biasa, melainkan siluman ular sakti yang menghuni rumah kutukan di pesisir selatan Yogyakarta. Bersama komplotannya, mereka meyakini rumah itu menyimpan banyak harta dan menjadi target yang mudah. Namun, tentu saja, hal yang terlalu mudah biasanya menyimpan bahaya besar. Begitu mereka berhasil masuk ke dalam rumah, aroma dupa mulai menyengat, bayangan-bayangan hitam melintas cepat. Dan suasana berubah mencekam. Ternyata Nyai bukanlah wanita biasa. Dia menyimpan kekuatan gaib dan rumah itu adalah ruang penuh kutukan yang telah lama tertanam. Dari sini, perjuangan para perampok berubah dari aksi pencurian menjadi upaya bertahan hidup. Mereka meyakini bahwa rumah tersebut menyimpan harta berlimpah. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Nyai bukanlah wanita biasa. Ia adalah sosok misterius dengan kekuatan gaib yang menguasai rumah tersebut. Setelah berhasil masuk, para perampok mulai mengalami kejadian-kejadian aneh dan menakutkan, seperti aroma dupa yang menyengat, bayangan-bayangan misterius, dan teror supranatural lainnya. Mereka pun harus berjuang untuk bertahan hidup dan keluar dari rumah yang ternyata menyimpan rahasia kelam dan kutukan kuno. Kemunculan sosok Nyai, yang tampaknya bukan sekedar wanita biasa, melainkan sosok mistis dengan kekuatan gaib, membalikkan situasi menjadi semakin genting. Para perampok terjebak dalam teror yang tak terduga dan seakan-akan mereka telah memasuki dunia lain yang dipenuhi dengan kegelapan. Film Gundik membuka ceritanya dengan visual yang langsung memikat mata. Penampilan Luna Maya sebagai Nyai begitu mencuri perhatian sejak awal, menimbulkan ekspektasi tinggi bahwa ia akan menjadi pusat cerita dengan latar yang kuat dan mendalam. Uniknya, meski bergenre horor, film ini mampu menyelipkan unsur komedi dengan sangat natural. Humor tidak terasa dipaksakan berkat akting ringan dan luwes para pemain, terutama Arif Didu yang mencuri perhatian lewat gaya khasnya. Kemistri antar karakter juga terbangun dengan baik, membuat alurnya terasa lepas dan tidak kaku. Dialog yang digunakan pun terasa ringan dan mudah dipahami. Tidak ada kesan terlalu baku atau berat, sehingga penonton bisa menikmati setiap percakapan tanpa harus berpikir keras. Alur cerita juga disusun secara runtut dan perlahan, memberikan ruang bagi penonton untuk memahami konflik yang dibangun sejak awal. Namun sayangnya, menjelang akhir film, cerita mulai memasuki fase yang membingungkan. Kehadiran karakter baru tidak dijelaskan dengan cukup kuat, membuat arah cerita menjadi kabur dan menimbulkan banyak pertanyaan. Hal ini membuat intensitas yang sudah dibangun sejak awal jadi berkurang. Yang cukup mengejutkan, Gundik menyajikan plot twist yang tidak terduga dan cukup efektif untuk mengejutkan penonton. Tapi di sisi lain, ekspektasi besar terhadap karakter Nyai justru terasa tidak terbayar lunas. Luna Maya yang seharusnya menjadi pusat dari kisah Gundik, justru terasa kurang diberi ruang untuk memperlihatkan latar belakang atau pengaruh besar terhadap konflik utama. Kematian karakter Nyai dan motif di balik peran Gundik yang ia emban pun disampaikan secara minim, sehingga menimbulkan rasa kecewa bagi penonton yang mengira film ini akan lebih mendalami kisah tokoh tersebut. Dampaknya, momen yang seharusnya emosional dan menjadi kunci cerita pun justru terasa hampa. Visual yang disuguhkan dalam film ini terbilang oke. Rumah Nyai divisualisasikan megah, terasa ganjil, dan juga menyeramkan. Aura mistisnya cukup terasa, diperkuat sinematografi yang juga lumayan. Menariknya,
di balik nuansa horor yang cukup pekat, ada unsur, kilasan, komedi yang hadir dan berpadu cukup enjoy dinikmati. Mimin sempat khawatir dengan elemen lucunya yang akan terasa dipaksakan, tapi ternyata asik dan fresh. Lawakan yang dilempar Arif Didu dan interaksi antar pemain cukup organik, bahkan di tengah ketegangan. Dan selama kurang lebih 2/3 film, Mimin cukup nyaman menikmati alurnya. Dialog-dialognya ringan, nggak dibuat-buat, dan mampu menjaga ritmenya. Alurnya pun disusun cukup runtut. Dengan perkenalan karakter dan konflik yang berkembang secara bertahap, namun sayangnya, ketika memasuki bagian akhir, film mulai terasa goyah. Di momen inilah intensitas yang sudah dibangun sejak awal mulai turun, dan inilah bagian yang paling Mimin sesali. Karakter Nyai, yang sejak awal digambarkan misterius dan kuat, ternyata nggak digali sedalam yang diharapkan. Sebagai tokoh sentral yang namanya diangkat jadi judul film, aku rasa Luna Maya nggak diberi cukup ruang untuk menghidupkan sosok Nyai secara utuh. Latar belakangnya, alasan dia jadi gundik, serta keterkaitannya dengan kutukan rumah itu hanya dijelaskan sepintas lalu ketika Nyai akhirnya mati. Momen itu seharusnya bisa jadi klimaks emosional film. Sayangnya karena pembangunan karakternya tipis, efek emosionalnya pun kurang sampai. Mimin kehilangan kesempatan untuk benar-benar merasakan tragedi yang dialami Nyai. Di sisi lain, Gundik tetap ngasih kejutan. Ada satu plot twist yang cukup membuat aku tercengang, dan ini jadi salah satu poin plusnya. Namun, karena eksekusi sebelumnya agak ambiar, efek twist itu nggak sekuat yang seharusnya diharapkan penonton. Secara keseluruhan, Gundik adalah film horor komedi yang menarik secara visual dan ringan dari segi dialog, namun sedikit kehilangan arah di bagian akhir. Dengan karakter utama yang tidak diolah secara maksimal, film ini menyisakan tanda tanya dan rasa kurang puas bagi sebagian penontonnya. Meski baru tayang, performa film Gundik di bioskop patut diacungi jempol. Berdasarkan data sementara di hari pertama film ini mendapat 65.738 penonton di hari pertama. Kalau dihitung dengan harga tiket rata-rata Rp35.000, berarti pendapatan kotor sejauh ini tembus Rp2,3 miliar. Artinya, dengan budget produksi Rp16 miliar, film Gundik perlu terjual sekitar 400.000 tiket lagi buat balik modal, dan itu sangat mungkin terjadi. Apalagi film ini punya potensi viral karena genrenya unik dan ceritanya anti-mainstream.